Kakaniuk, sebuah desa di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, menyimpan ingatan kolektif tentang manusia, alam, dan leluhur. Masyarakatnya hidup dari alam yang diwariskan turun-temurun. Setiap hari, masyarakat menjalani kehidupan bertani, merawat ternak, menenun, dan menganyam. Di sini, alam menjadi ruang hidup utama, sekaligus penentu keberlangsungan kehidupan mereka. Bagi masyarakat Kakaniuk, hujan dan matahari dipahami sebagai bagian dari keseimbangan alam yang harus dijaga. Inilah yang melahirkan suatu tradisi, Halamak Foho, sebuah ritual untuk memohon hujan dan matahari yang baik. Husu udawen diak lorowen diak. Itulah doa yang dipanjatkan kepada sang penguasa di atas bintang dan bulan. Konon, nenek moyang orang Kakaniuk berasal dari wilayah Semenanjung Malaka, atau sering dikenal dengan orang Asia Malaka. Mereka datang dan menetap pertama kali di sebuah bukit yang sekarang dikenal dengan kota Kakaniuk. Awal ita mairai Malaka na ita Jose Asia Malaka. Na hal tirbe uluk siraka Israela ita akrutasiwene uluk raola no holi sama ka takrutasiwen ema ia besi ia Asia Malaka na fautu di holi sakitasiwen hatu batasi ne tasia mengkaifae ita hakur liu tasi no sikoto klatuir ita sai liu tasi no kolonika ita lao mai to laran tuka na ita tuka yani lai hanawa lai atliu tenik no balu reore balu liu terus ita mai to fatume ha na fatuk me sebot athori saliu se tuka lai Taunia besia sela ala balumos hela no balumos la saliu ita mai to kota Kakaniuk ita hanau ihenia hola fatik at ita tulian we ada son ia kota ita maka ita sabe pohon waila no Halamak Foho itu lah oliva ita friends mai ia lain dia halatir ita kalau mai ia lain ani ita rehose surik ita knede ita mai hol kena no Asia Malaka surik nia hore ita mai hore tahun 22 siapa hore Asia Malaka saman VOC sementara nese iyan fa ano kailan tulisan yak tahun jadi itu surah hore tahun 22 sebelum Masehi. Rumah Lenain Abut Kakias ini rumah pertama dalam sejarah di wilayah Kakaniuk ini. Jadi rumah adat ini dibagi atas 4 suku dalam wilayah kedesaan Kakaniuk ini, yaitu suku Lenain, suku Lo'o, Sia, dan Keliduk. Jadi 3 suku Lenain, Lo'o, dan Keliduk berada di Kakaniuk, dan Sia di
Kampung Boni. Jadi keempat suku ini diberi tugas oleh rumah adat, ketua suku rumah adat Lenain Uma Abut Kekias, untuk membagikan tugas kepada ketua-ketua suku untuk menjalankan tugas mereka, yaitu dengan menjalankan atau menjaga tugas mereka yang dibagikan, yaitu Lenain. Mereka bertugas untuk mengatur segala acara di Poho Kakaniuk dan Loo, suku Loo di Kota Brene, dan bersama Kelidup dan suku Sia di Boni. Jadi itu sahabat Poho persiapannya Fahimeta Maus Ida, Huri Luang Pulin Ida, buah saren Ida, buah mata Fuik Afos hal terbaik uluk sia anak kelas isinde uluk di emana di Mas belha apa Fosnya hari leten tapi aku dituga, aku dikari hari Fosnya aku dituga saat itu atau fahine itu kari hori halon kelai pembeli hoda na itu kari hari tuga hari Fos na enak tuga hari leten ini hari leten deh selain hari leten level. Rangkaian ritual halamak Foho dimulai dari menyiapkan mama lulik atau sirih pinang di rumah adat suku Lanain. Di tempat inilah ketua adat menyiapkan sirih segar dan pinang kering. Ini menjadi bentuk komunikasi awal, pemberitahuan kepada leluhur bahwa masyarakat akan melaksanakan ritual adat di Poho Kakaniuk. Bagi masyarakat Malaka, sirih dan pinang adalah simbol relasi. Ia hadir dalam pertemuan sosial hingga ritual sakral. Tahapan berikutnya adalah Hola Uras Oan Iha Uma Fohorai. Tahap ini dilakukan di rumah Fohorai, rumah khusus yang berhubungan langsung dengan alam. Di sini disiapkan 7 pasang sirih pinang. Angka 7 dipahami sebagai angka sakral yang dimaknai sebagai 7 lapisan langit, sekaligus dikaitkan dengan 7 sakramen dalam tradisi Gereja Katolik. Ritual ini bertujuan untuk memohon izin agar uras oan atau peralatan masak leluhur dapat dikeluarkan. Uras terdiri dari wajan tanah liat, periuk tanah, irus dan spatula dari tempurung kelapa. Benda-benda ini dianggap keramat dan hanya boleh digunakan setelah mendapat izin leluhur. Uras kemudian dibawa menuju kota Kakaniuk oleh orang yang dipilih secara adat. Dalam ritual ini, tugas tersebut dipercayakan kepada Bapak Yosef Seran. Secara adat, uras harus dibawa dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 16 km. Namun dalam praktik saat ini, sebagian perjalanan ditempuh dengan kendaraan. Dengan aturan ketat, uras harus dipangku dan pembawanya tidak boleh berdiri. Setibanya di kaki bukit, seluruh rombongan wajib berjalan kaki menuju puncak Poho. Sebelum mencapai puncak Sadan, ruang sakral tertinggi, rombongan wajib melewati beberapa pos ritual secara berurutan.
Setiap pos memiliki fungsi simbolik sebagai penghubung antara manusia, alam, dan dunia leluhur. Pos pertama yang dilewati adalah Lolo. Tempat ini dipercaya sebagai kediaman Bei Foho, para leluhur sekaligus penjaga hutan. Nama Lolo merujuk pada dua buah tempayan yang berada di dalam lubang batu karang. Pada masa lalu, tempayan ini dahulu berfungsi sebagai penampungan air, karena kawasan tersebut tidak memiliki sumber air. Disinilah ritual permohonan izin pertama kali dilakukan. Ketua adat menghaturkan sirih dan pinang sebagai tanda pemberitahuan kepada para leluhur bahwa masyarakat akan melaksanakan ritual halamak foho di kawasan suci. 3 tiang penyangga dari kayu ACE kemudian ditancapkan. Di atasnya dibentangkan daun sebagai alas untuk menaruh beras gunung. Seutas benang dan irisan tembaga, tais kemurak, turut dihaturkan sebagai lambang pakaian dan perhiasan bagi para leluhur. Bersamaan dengan itu, 2 butir telur ayam kampung yang baru pertama kali bertelur dihaturkan sebagai lamak atau daging bagi para penunggu tempat ini. Artinya itu deh aku anak masih sira itu super misi itu atama maia forai itu misi hosi katak sira atau sudah wendia keluar wendia itu katak sira pun itu tama liu itu tama hormatan tahun itu mesti khusus ini permisi aku anak masih mesira ya itu tama atau sudah wen lorwen. Dari Lolo, rombongan melanjutkan perjalanan sekitar 1 km menuju Odamatan, pintu gerbang kawasan suci. Di tempat ini dilakukan ritual pembuka wilayah sakral. 3 tiang ditancapkan, daun dibentangkan di atasnya, lalu ditaburi beras merah. Sambil melantunkan mantra, beras dilemparkan ke arah depan dan belakang, membentuk tanda salib. Iso situ nunura po ilaron ami mihakao imihaman imihoy imfati kiba imi nunura batam ini abe situ nunura kan tang mihakon masih abe situ nunura hutun renun atau ini berabe ke calon na itu doi mirak mamang seka. Ketua adat kemudian meninggalkan 1 daun sirih dan 1 keping pinang kering sebagai lok atau sesajen, sekaligus memohon izin untuk memasuki kawasan suci. Pos berikutnya adalah Anin Matan, yang berarti mata angin. Tempat ini berupa sebuah lubang yang dipercaya memiliki hubungan langsung dengan laut. Dikisahkan bahwa pernah ada seseorang yang membuang lesung ke dalam lubang ini, dan lesung tersebut kemudian ditemukan di pantai selatan, Pantai Taberek. Di Anin Matan, 3 tiang kembali ditancapkan, beras ditaruh, serta 1 daun sirih dan 1 pinang kering dihaturkan. Doa dipanjatkan agar para penunggu hadir dan turut mengambil bagian dalam perayaan adat di puncak Kesadan. Perjalanan dilanjutkan sekitar 150 meter hingga rombongan tiba di Weknuk dan Wetasu. Setelah nia itu maia Wetasu no Weknuk. Iya nia ane ia Wetasu no Weknuk setiap tahun kalau api kita saai mai mesti hodi nok nikuan naik ati tolo efon atule
Pak Orstinan, ane ikat purai be harus hodi we fone, we tasune, itu mesti hodi hisik patafini nebat baik naik we kita doroi, mama we kita seka, tapi tak harus notroman. Ini menjadi bagian penting dalam ritual halamak foho. Weknuk adalah mata air yang dipercaya dijaga oleh seekor ular. Konon, penjaga ini sering menampakkan diri apabila jumlah peserta ritual tidak lebih dari 10 orang. Di Weknuk, ritual dilakukan dengan menancapkan 3 tiang, menghaturkan daun, beras, tais kemurak, serta sirih dan pinang. Tidak jauh dari Weknuk, hanya sekitar 1 meter, terdapat Wetaso, sebuah genangan air. Di sini cukup dihaturkan 1 sirih dan 1 pinang. Air dari Wetaso kemudian diambil dan disimpan dalam keniku atau botol bambu. Air ini nantinya akan dipercikan ke tanah, kebun dan bibit jagung sebagai simbol permohonan kesuburan dan keberlanjutan hidup. Perjalanan terakhir menuju puncak ditempuh sekitar 200 meter hingga rombongan tiba di Fatuk Hitus dan Ksadan. Fatuk Hitus berupa 7 batu bulat yang dipercaya melambangkan 7 pahlawan yang dahulu berperang mempertahankan wilayah Kakaniuk dari serangan orang Timur Tengah Selatan. Di tempat ini hanya dihaturkan sirih dan pinang karena sudah berada dalam satu kawasan sakral dengan puncak ritual. Ane ita lamak fui ngabua itu dikatak sirau, ane itu su permisi oto. Hodi masih ada maia saran. Ita maia senenak saran. Saran ita ataro anak masin oto ita hamutuk tian ita lomba besi tu nurak tambah ita kalau Allah de lawele sir hai fo ibu faulia ema bota ia leten ba ia asba ia fitu faun ia fulon fahon na enak meromak tanah tu be ulusia sir temi meromak na ita luli bob sir temi los de ema bob ema ia leten ia asba. Ksadan merupakan puncak dari seluruh rangkaian ritual halamak foho. Disinilah para bei foho dipersilakan untuk makan bersama manusia. Ritual diawali dengan penghaturan sirih dan pinang dalam jumlah besar sebagai pemberitahuan kepada leluhur. Sirih dan pinang ini kelak dibagikan kembali kepada peserta ritual dan kerabat yang tidak sempat hadir sebagai tanda berkat. Tahap berikutnya adalah pengorbanan babi. Darah babi ditumpahkan di atas batu troman, susunan batu yang menyerupai altar dan menjadi tempat makan para leluhur. Setelah disembeli, usus babi diletakkan di atas nyiru atau barfai untuk membaca tanda-tanda restu dengan melihat organ dalamnya. Jika terdapat lubang yang dapat ditembus jari, ritual dianggap direstui. Hati kecil atau surik kemudian diperiksa. Apabila bentuknya tajam dan lurus, maka ritual dinyatakan diterima. Proses ini menjadi bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan leluhur. Jika tanda-tanda baik diperoleh, ritual dilanjutkan dengan memasak daging menggunakan wajan dan periuk tanah liat. Nasi dimasak dan 1 tandan pisang luan dibakar sebagai pelengkap. Seluruh hidangan kemudian disusun di atas berada, balai dari kayu ACE. Di atas berada terdapat dialasi tunas pisang luan.
Di sana 4 tumpuk nasi dan daging ditempatkan, dan di bagian bawah juga 4 tumpuk, memberi sinergi yang melambangkan keteraturan, keseimbangan dan kesatuan suku-suku di Kakaniuk. Setiap tumpuk berisi 5 potong daging, segenggam nasi dan 1 buah pisang luan. Hidangan dengan jumlah yang sama juga dihaturkan di Weknuk. Selama proses penghaturan, peserta ritual duduk melingkari barada dengan posisi tafeni, tata cara duduk yang sopan dan penuh hormat. Setelah 10 hingga 20 menit, sisa nasi merah disendok dan dibagikan kepada kepala suku, para tetua dan peserta ritual. Masyarakat meyakini bahwa pada masa lalu, 1 gelas beras saja cukup untuk ratusan orang. Sebuah simbol kelimpahan dan restu leluhur. Kini beras biasa ditambahkan sebagai pelengkap. Semua makanan wajib dihabiskan dan tidak boleh dibawa pulang. Sebagai penutup, sirih dan pinang dibagikan kepada seluruh peserta sebagai berkat dari leluhur. Sirih dan pinang tersebut harus dikunyah dan airnya ditelan setidaknya 1 kali sebelum sisanya dibuang. Selain itu, seluruh peserta membersihkan area ritual sebagai bentuk tanggung jawab adat terhadap alam. Perjalanan pulang dilakukan melalui pintu keluar yang berbeda, sekitar 200 meter dari Kesadan. Masyarakat kembali ke desa dengan perasaan gembira, membawa harapan akan turunnya hujan, kesuburan tanah, dan keberkahan hidup. Ritual Halamak Foho bukan hanya permohonan hujan, tetapi juga peneguhan hubungan sakral antara manusia, leluhur, dan alam yang terus dijaga hingga hari ini. Tapi setiap kali orang pergi Halamak Foho itu berangkatnya dari kampung dan kita tahu siapa yang pergi, siapa yang bawa apa, kita lihat. Ada yang bawa lolo, itu namanya apa lolo? Lolo ya. Tanah liat, yang dibuat dari tanah liat itu. Tempayan ya. Istilahnya tak lolo itu. Tempayan ya. Ya, Ini tempayan. bawa itu orang pikul babi pergi. Tapi di sana katanya saya dengar aja, babinya dibunuh di suatu tempat yang memang sakral, ada pintu batu-batunya. Ya. Menurut saya ada gap, ada 2 generasi itu gapnya luar biasa. Dimana orang tua duduk, di situ tidak ada anak muda itu. Dimana ada anak muda duduk, di situ tidak ada orang tuanya. Gap ini yang harus dihilangkan, diisi dengan diskursus terus menerus. Bukan dihilangkan tapi diisi dengan diskursus terus menerus agar pemahaman yang tua dengan pemahaman yang muda ini bisa dipersatukan. Kalau lah gap ini tidak diselesaikan, ya, ini terus menjadi kebiasaan kita dan diwariskan terus sampai entah kapan, saya tidak tahu. Itu menjadi tantangan kita hari ini. Sekira Halamak Foho ini orang-orang yang seperti tadi kita sebut 60-an, 70, 80-an, 90-an ke sini kita lihat jarang terlibat ya. Jadi kita khawatirnya orang 60 ini kan orang masih tradisional, menurut saya tradisional, belum masih bertahan dengan hantamnya modernitas sekarang ini ya. Jadi mereka masih punya pola pikir itu, tradisi itu, dan masih punya cara kerja tradisi itu. Nah, kita yang generasi Z, milenial hari ini, saya khawatirnya pola pikirnya pola pikir modernitas, bukan lagi tradisional yang selama ini diwariskan oleh orang-orang tua kita. Sehingga tantangan ke depan adalah bagaimana
orang tua kita ini memberi kita pemahaman agar halangpo ini memang penting bagi kita. Tidak hanya penting, tapi memang menjadi cara hidup kita. Ya. Mereka harus menjelaskan itu agar mudah diterima oleh generasi-generasi milenial hari ini kan. Harapannya nanu ijat saya pohon nanu emiki iki Indonesia harus tuir sehingga itbe sia tua sia rala aku nunbe emi bel hala tuir kalau intuir hai amine semata noste inhala aku harus cara nunbe tan emi laharai lahatain. Dan harapan dari kami bahwa dengan adanya kesempatan yang baik ini, kami berharap supaya anak Sintus sudah menyelesaikan studi, bisa kembali untuk menggali kembali adat istiadat di Kakaniuk ini, sehingga generasi-generasi mendatang bisa dihimpun untuk bisa mengetahui dan memahami bagaimana rumah adat di Kakaniuk ini dan bagaimana caranya untuk bisa bekerja sama di dalam suku-suku di Kakaniuk ini. Halamak Foho bukan sekedar ritual memanggil hujan. Ia adalah arsip hidup tentang sejarah, kosmologi, dan etika ekologis masyarakat Kakaniuk. Di dalamnya, alam tidak diperlakukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai subjek yang harus dihormati. Melalui ritual ini, masyarakat Kakaniuk mengingat kembali siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan bagaimana seharusnya mereka hidup berdampingan dengan alam dan leluhur dalam keseimbangan yang terus dijaga dari generasi ke generasi.